moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya mau sarapan nasi uduk ya. Apa isinya, terus mau ngomongin soal amplop. Kan kemarin ini pilkada ya, jadi orang ribut soal suaranya, terus juga Habib Rizik, terus ribut soal proses hukumnya. Padahal yang penting kemarin bukan suara dari perolehan suara-suara di berbagai daerah itu, tapi serangan fajarnya gimana tuh, politik uangnya tuh. Inti masalah kita tuh politik uang, amplop. Ini saya amplop punya, ya kan. Terus soal Habib Rizik, soal panggilan polisinya, terus kemarin jadi tersangka, ribut lagi ya. Padahal masalahnya mati 6 orang tuh, gimana urusannya. Itu intinya tuh, nyawa nggak tergantikan ya. Politik uang jadi masalah, ingat. Jadi sekarang kita membahas bukan politik uang, bukan orang yang meninggal itu, tapi soal nasi uduk. Makan yuk. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan dulu ya. Ini sambalnya enak loh, ini sambal kacang. Nih, berapa harganya nasi uduk? 4.000 ya? Nasi uduk 4.000, bakwan 1.000. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikomentari. Mental. Makan, rakyat makan sambil ngomong nggak boleh. Ambil uang miliaran, uang negara boleh, korupsi boleh, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Masa yang gini, ini nggak substansial gitu loh maksudnya. Substansial itu gimana mengatasi kemiskinan, pengangguran, bukan yang dipersoalkan makan sambil ngomong. Gimana sih? Jadi kadang-kadang kita nggak bisa bedakan antara yang permukaan dengan yang inti masalah ya. Dan kemarin gini, kita ngomong amplop dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada yang itu udah sampai 22 kali saya nggak makan-makan. Sekarang makan deh, bismillahirrahmanirrahim. Hitung lagi sampai 22 kali apa lebih nih. Ini ya, apa namanya, saya membuka amplop dari murid saya, berapa isinya ini kan. Enggak, saya nggak makan. Mana nggak ada. Jadi komentari. Saya buka amplop ini ya. Enggak, saya nggak makan. Jadi itu jiwa bangsa Indonesia itu terbeli oleh uang ya. Kasih 50.000, kasih 100.000, suruh milih apa ya. Dulu sih Pak itu juga gitu sih, waktu zaman pilpres tuh Pak Luhut bawa amplop untuk kiai dan suruh dorong santrinya milih 01 ya. Itu dari atas ini terbuka, nggak diapa-apain tuh pejabat publik kasih amplop, main politik uang. Pak Luhut dulu kan viral videonya tuh. Sambelnya enak rek. Nah, terus Habib Rizik juga gitu. Kenapa sih nggak bisa dialog? Wa aslihu baina akhawaikum. Kalau bertengkar tuh sama muslim tuh, sama orang mukmin, wa aslihu, damaikanlah di antara saudaramu itu ya. Itu kan bersaudara kan ya. Jangan main kuat-kuatan lah. Itu yang meninggal 6 orang gimana?
siapa yang salah itu hukuman berat tuh di akhirat ya. Oh ya, saya mau ngomong sebentar ya untuk pembunuh yang 6 orang itu. Siapa saya nggak tahu, pembunuh lah. Hati-hati ya kalau Anda wahai pembunuh masih percaya dengan akhirat ya. Itu banyak bener. Itu misinya berapa? Itu ini apa namanya? Dosa besar ya. Kalau hukum dunianya itu, kalau menurut hukum Islam, kalau orang membunuh tanpa hak itu harus dikisos ya, harus dibunuh lagi. Jadi polisi yang bernama A itu membunuh ya, mati kan, dia harus dibunuh tuh. Menurut Islam itu keadilan, dikisos namanya. Jadi terus nggak berlindung di balik undang-undang dengan membunuh orang ya atas nama negara. Nanti sampai akhirat itu masih ditanya, itu dosa besar itu ya. Jadi lebih baik yang membunuh itu ya, yang kalau dengar video saya lebih baik bertobat ya. Dan saya nggak tahu urusan dosanya, bertobatnya dulu ke Allah. Harusnya dikisos. Anda yang membunuh itu dikisos, dibunuh. Anda nembak dari belakang ke jantung itu, atau dari depan di dada itu, tembakan jarak dekat ya, kalau menurut itunya press release-nya kan ya, menurut kesaksian dokter itu, maka Anda harus dibunuh ulang ya, bukan dibunuh ulang, dibunuh sebagai balasannya. Itulah keadilan. Jadi jangan dikaburkan masalah yang 6 orang meninggal itu bagaimana ya. Ya enggak? Ya moga-moga bisa cepat selesai. Kalau Habib Rizik mah orangnya berjiwa tenang, dia akan mengikuti proses. Sebagaimana Abu Bakar Ba'asyir itu waktu menurut kesaksian Munarman, salah satu ininya ya, salah satu pembela dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sehingga percakapan atau sentuhan dengan Abu Bakar Ba'asyir mengubah perjalanan hidup dia dari LBH yang sekuler itu, lembaga bantuan hukum, dia kemudian melakukan lompatan ideologis menjadi masuk dalam gerakan Front Pembela Islam. Dan dia lebih nyaman di situ ya, sebagai pejuang dakwah. Nah, dia terkesan ketika sebagai seorang pengacara, dia terkesan ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, saya lihat wawancara Refli Harun dengan Munarman ya, sebelum ada kejadian pembunuhan di jalan tol itu kata Munarman, dia heran sebagai seorang pengacara, Abu Bakar Ba'asyir dalam keadaan sakit dipindahkan dari Solo, rumah sakit Muhammadiyah di Solo, dipindahkan ke rumah sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta, dan tidak mengeluh sama sekali. Dia heran karena biasanya klien dari Munarman sebagai pengacara, biasanya seorang klien itu menumpahkan seluruh keluhannya terhadap pengacara, tapi kali ini dia menemukan satu mujahid dakwah yang begitu ikhlas, begitu menggetarkan jiwa dia, karena Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah tua itu, sudah 78 tahun waktu itu kalau tidak salah ya, itu dia menjalani, inilah jalan dakwah katanya. Jadi dia tidak mengeluh ya, padahal orang-orang yang di luar hebat, tapi Habib Rizik sendiri, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sendiri itu begitu tenang menghadapi masalahnya, karena dia sangat bergantung kepada Allah dan sangat yakin bahwa apa yang diperjuangkan adalah benar. Mohon maaf, dibanding perjuangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sampai dia hijrah ke Malaysia karena menolak asas tunggal Pancasila di zaman Orde Baru dan dia dikejar-kejar, itu perjuangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia itu cobaannya jauh lebih besar dibanding Abu Bakar Ba'asyir yang muncul kemudian. Jadi lebih senior ya seorang Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi melihat atau menghadapi kasus ini, saya kira kasus
kasus dengan polisi yang menjadikan dia tersangka kemarin. Saya kira Abu Bakar Ba'asyir itu sudah sangat tenang jiwanya, tidak seperti pengikut-pengikutnya mungkin begitu ya, atau pengacaranya. Dia mengerti Islam sebagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu sangat mengerti Islam, dan dia tahu apa yang dia perjuangkan, dan dia mengerti risiko-risiko sebagai seorang mujahid dakwah, sebagaimana risiko-risiko itu di dalam perjuangan dakwah ditanggung, dipikul oleh para nabi dan para rasul ya. Jadi hidup itu tidak seperti yang kita inginkan, hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup itu ya seperti yang kita jalani saja. Sebagaimana saya menjalani jadi guru ngaji, padahal sudah kita bebaskan, jangan ngasih amplop, tapi masih ada yang ngasih amplop. Pesantren Jul Ali saya dirikan tahun 2011 itu, saya kasih iuran tinggi 25.000 9 tahun yang lalu, sementara TPA di sini 5.000. Kenapa kita naikkan 5 kali lipat? Supaya yang daftar sedikit dan saya bisa melayani santri-santri itu dengan lebih optimal, karena jumlahnya sedikit. Sebelumnya saya bikin TPA itu yang daftar sampai 120 orang, 4 shift. Tahun 2007 waktu saya pindah ke sini, itu kita bubarkan 2 tahun kemudian, ya kan? Terus tahun 2011, 4 tahun dari kedatangan saya di Parung, 2011 baru kita bikin pesantren Jul Ali. Ngajarnya di sini di teras rumah. Sampai sekarang di teras rumah, karena maksudnya nggak punya gedung sampai sekarang. Nah 25.000 dulu, sampai sekarang masih 25.000 sebenarnya, tapi ini isinya berapa ya? Mau tahu? Santri saya ngasih duit amplop, ini halal insya Allah. Lima nolnya ada 4, alhamdulillah. Kalau caleg-caleg itu ngasih uang berapa sih amplop tuh? Komentar ya di sini ya, silahkan yang punya pengalaman caleg-caleg di daerah masing-masing itu ngasih amplop berapa ke masyarakat isinya. Kalau saya dapat amplop dari Ridho nih, anak SMP murid saya, ngajinya baru sampai surah Al-Baqarah ya. Sekali pertemuan kita minta dia baca 2 halaman atau 1 lembar ya, 2 halaman. Masih 50. Makasih ya Dok ya. Kalau caleg-caleg itu ngasih berapa ya sekarang ya? Ya udah gitu aja. Saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa menit tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak makan loh, saya nggak makan sambil ngomong tuh mah, nggak makan, minum ya. Udah jadi gitu aja ya. Oh iya, ada pengumuman ini. Lama saya nggak ini. Kemarin Pak Faizin, teman-teman 70 tahun dulu, saya lupa dia ngirim foto 70 tahun naik motor dari Jatinegara di Jakarta Pusat ke sini. Dia kemarin ngirim, dan kemarin dia ngasih kabar istrinya wafat ya dalam usia 60 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan terus kemudian mengirimkan infak ya untuk wakaf tanah itu 500.000 rupiah ya. Terima kasih ya Pak ya. Tanggal 9 Desember. Ini banyak yang belum saya laporkan ya. Saya laporkan ya dari tanggal 2 Desember ya, pertama. Untuk laporan ke-7 ini ya, dari Mak Cik Nani Singapura, 4 juta untuk wakaf tanah ya, untuk bikin pesantren, dan saya membebas tanah untuk pesantren dan Masjid Jul Ali. Kemudian Ibu Siti Fatimah 200.000 untuk wakaf tanah, kemudian atas nama Bu Siti Fatimah 100.000 untuk sumur, dan kemudian 200.000 atas nama Nur Barokah dari Ibu Siti Fatimah juga ya. Alhamdulillah, terima kasih ya semuanya ya.
Terus yang ketiga dari Umi itu nama aslinya siapa ya? Uku wakaf tanah 200.000 rupiah ya, tanggal 2 Desember. Terus alhamdulillah 3 Desember dari Bapak Maman Kusmanta untuk wakaf tanah 2 juta ya, jazakumullah khairan katsiran. Dan yang kelima dari Hong Kong dari Ibu Lina untuk wakaf tanah tanggal 4 pakai uang Hong Kong ya, terus di kursnya dikonversikan ke rupiah menjadi 902.600 rupiah ya, hampir sejuta kurang ya, 902.600 rupiah. Dan yang keenam adalah atas nama Hajah Masbubah binti Mustafa wakaf tanah 750.000 rupiah meter persegi ya. Kemudian yang nomor 7, yang nomor 8 tadi Bapak Faisin kan sudah ya. Nomor 7 dari Umi Syakura untuk sumur ya 4 juta rupiah, alhamdulillah. Jadi Umi Syakura ini dari Swiss ya, dari Eropa, dari kota Luzern ya, alhamdulillah. Itu sudah kami laporkan ya, amplop transfer yang dikirim. Terima kasih ya, jazakumullah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah ya Rabb. Engkaulah pelindung kami di dunia, lindungilah kami ya Rabb, dan Engkaulah pelindung kami di negeri akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mi? Oh iya, lupa, semua donatur kami doakan supaya untuk seluruh donatur di seluruh 5 benua ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan semoga Bapak, Ibu, adik, kakak semua selalu sehat dalam lindungan Allah ya, murah rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah dapat perlindungan Allah sejak di dunia hingga alam akhirat yang penuh dengan bahaya. Dan moga-moga seluruh amal jariah, seluruh infak dan wakaf Bapak Ibu semua mendapatkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saksikan cuplikan video tentang lokasi tanah kami. Insya Allah semua amal soleh itu memiliki efek di akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin.
jalan dari sini 2 menit.